4 bangunan kios dan rumah di Pesanggerahan, Jakarta hangus terbakar. Diduga hendak tawuran, puluhan remaja bersenjata tajam di Jatinegara, Jakarta diamankan polisi. Puluhan rumah warga di lereng Gunung Semeru di Lumajang rusak dihantam luncuran awan panas guguran. Halo, misal saat kita menyimak rangkaian berita di Fokus Pagi. Kali ini bersama saya Jimmy Darusman. Kita buka informasi di pagi hari dari peristiwa kebakaran. Dan pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 bangunan kios serta rumah di wilayah Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat membakar kios penjual nasi goreng dan kios makanan burung sehingga merambat ke 2 rumah kontrakan yang berada di sekitarnya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan si jago merah agar tak meluas. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran gas di salah satu kios. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak balita dilaporkan terluka bakar. Masih dari ibu kota, pemirsa, diduga hendak tawuran, puluhan remaja bersenjata tajam diamankan polisi di 2 lokasi berbeda di kawasan Jatinegara. Sementara itu, mengetahui anaknya diamankan petugas, orang tua para remaja tak kuat menahan tangis. Anggota geng motor kocar-kacir melarikan diri saat melihat petugas kepolisian di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap hingga jatuh dari kendaraan. Polisi juga mengamankan remaja lainnya di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara. Mereka hendak melakukan aksi tawuran dengan cara berkeliling mencari musuh. Dari 2 lokasi berbeda, polisi mengamankan 20 remaja dan menyita senjata tajam jenis celurit. Polisi memberikan pembinaan kepada para remaja dan memanggil orang tua mereka. Orang tua dari para remaja tersebut tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya ditangkap dan terkejut atas ulah buah hatinya. Anak-anak tersebut berindikasi akan melakukan tawuran. Dapat kami jelaskan bahwa tawuran tersebut berdasarkan info dari masyarakat maupun dari media. Setelah sempat diamankan, kelompok remaja ini diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Tawuran antar remaja di wilayah Jakarta Timur kerap kali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, berdalih kesal karena anak kekasihnya berulah seorang pria di Jakarta Selatan menganiaya korban hingga meninggal dunia. Isak tangis keluarga dan kerabat yang dirundung duka terdengar saat seorang bocah perempuan berusia 2 tahun disemayamkan di Balai RT di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Anak balita itu tewas diduga karena dianiaya oleh kekasih ibunya. Usai menjalani pemeriksaan luar, keluarga memakamkan korban di TPU Tapos. Tak berselang lama setelah korban diduga meninggal secara tak wajar, polisi meringkus kekasih ibu korban berinisial YK yang diduga menganiaya bocah balita tersebut. Saat diperiksa polisi, terduga pelaku mengaku kesal dengan perilaku korban yang buang air besar di apartemennya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelumnya, bocah itu dititipkan kepada terduga pelaku karena ibunya pergi bekerja. Korban dititipkan bermain di taman. Lanjut, setelah itu korban BAP. Itu yang penyebab utama atau motif yang terjadinya penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia atau hilangkan nyawa. Setelah dianiaya dan tak sadarkan diri, korban sempat dilarikan ke rumah sakit di dekat apartemen tersebut, namun nyawanya tidak tertolong. Terduga pelaku masih diperiksa penyidik di Mapolresto Jakarta Selatan. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Dari sidang lanjutan pembunuhan Yosua, Ricky Rizal dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa RE atau Richard Eliezer. Hakim sempat menegur Ricky yang menilai ceritanya tidak masuk akal.
Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso sempat menampilkan bukti CCTV di persidangan karena meragukan kesaksian terdakwa Ricky Rizal yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer. Majelis Hakim beberapa kali menegur saksi karena banyak keterangan yang dinilai tidak masuk akal. Mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan rumah warga di lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur rusak dihantam luncuran awan panas guguran saat erupsi gunung. Warga hanya bisa pasrah mendapati harta benda mereka hilang tertimbun material vulkanis. Sehari setelah erupsi Gunung Semeru, warga Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang mulai mendatangi rumah-rumah mereka untuk mencari harta benda yang masih tersisa Senin pagi. Latif misalnya, saat Semeru erupsi, ia dan keluarganya tidak di rumah sehingga tak bisa menyelamatkan satupun harta benda. Kalau yang habis istilahnya ketimbun, power sound system, terus motor 3, alat mebel itu habis semua, Mas. Alat-alat dapur habis semua udah. Pokoknya nggak ada yang tersisa. Erupsi Semeru kali ini menyebabkan sejumlah bangunan yang baru saja diperbaiki karena terdampak erupsi Semeru Desember tahun lalu kini kembali rusak tertimbun. Beberapa yang sudah diperbaiki, misalnya ada musola yang diperbaiki. Nah, kemarin saya lihat sekarang sudah tertimbun separuh oleh awan panas guguran yang menimpa. Sementara itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Gunung Semeru kembali memuntahkan banjir lahar dingin ke sejumlah daerah aliran sungai Senin petang. Kondisi tersebut memunculkan letusan sekunder di sejumlah aliran sungai akibat bertemunya material lava panas dengan air banjir. Petugas PVMBG Gunung Semeru juga mencatat dalam 6 jam terakhir terjadi 13 kali letusan, 1 kali guguran, dan 2 kali getaran gempa vulkanik dalam. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Di lain tempat, pemirsa, Yayasan Pondi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menyalurkan paket bantuan sembako dan pakaian kepada korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dengan menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki, tim Yayasan Pondi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi yang sulit dan terpencil di 3 titik pengungsian Kecamatan Pacet dan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dibantu relawan Rimba, tim YPP SCTV Indosiar menyerahkan ratusan paket sembako, tenda, pakaian serta sarung, termasuk ke lokasi pengungsi yang berada di kaki Gunung Gede. Warga dan relawan sangat berterima kasih kepada tim YPP SCTV Indosiar yang mau bergerak ke wilayah pelosok di kaki pegunungan dan hutan. Di lokasi ini masih jarang disentuh bantuan. Kalau dilihat episentrumnya itu ada di Kecamatan Cugenang, namun posisi desa Ciherang itu khususnya Kampung Buniaga dan Tunggilis ini tidak terlihat dari luar, tapi di dalamnya ini efeknya sangat luar biasa dan banyak rumah yang itu tidak layak huni untuk masyarakat, maka masyarakat itu mengungsi di kebun-kebun sayur dan itu di kaki Gunung Halang. Di setiap titik lokasi pengungsian ini, tim YPP SCTV Indosiar menyalurkan 100 paket bantuan sembako untuk pengungsi. Rendra Gusali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya Brasil dan Kroasia sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, satu tempat di babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar sudah diamankan Brasil usai mengalahkan Korea Selatan. Sementara di laga lain, Jepang harus takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Tangisan para pemain dan supporter Jepang ini terjadi saat Samurai Biru menelan kekalahan secara dramatis dari Kroasia di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Jepang yang sebelumnya selalu hadirkan kejutan dan menyandang predikat jawara grup, takluk lewat drama adu penalti. Pada 90 menit waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1. Jepang membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Daizen Maeda, sebelum akhirnya mampu disamakan lewat gol sundulan Ivan Perisic. Sayang, di babak adu penalti, 3 penendang Jepang gagal menjalankan tugasnya dengan baik, hingga akhirnya takluk 3-1 dari Kroasia. Sementara di laga lainnya, Brazil tak menemui masalah berarti saat berjumpa Korea Selatan di Stadion 974. Tim Samba sukses menang telak 4-1. Bahkan 4 gol yang dicetak oleh Neymar dan kawan-kawan semuanya tercipta di 45 menit pertama. Sedangkan gol hiburan bagi Korea Selatan ditorehkan 14 menit sebelum waktu normal berakhir. Kemenangan ini berhak mengantarkan Brazil ke babak perempat final untuk menantang Kroasia 9 Desember mendatang. Dalam bisa saksikan live 16 besar FIFA World Cup Qatar 2022, Maroko melawan Spanyol malam ini pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Portugal melawan Swiss Rabu dini hari 7 Desember jam 1.15 waktu Indonesia Barat. Nah, agar lebih seru menikmati pertandingannya, khusus tayangan Indosiar akan ada komentator berbahasa Indonesia atau play-by-play bersama legenda sepak bola Bambang Pamungkas. Tonton FIFA World Cup Qatar 2022 di Indosiar. Dan USA sebagai penyelenggara Piala Dunia, Qatar menawarkan beragam hiburan bagi wisatawannya. Di sela-sela pertandingan World Cup, kita bisa menyambangi Al Khor Park, kebun binatang favorit di sana yang berlokasi di Doha, ibu kota Qatar. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Al Khor Park. Ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata, mostly untuk keluarga gitu ya, karena di sini banyak banget yang bisa dilihat. Al Khor Park jadi salah satu taman wisata favorit keluarga di Qatar, di mana terdapat lebih dari 315 binatang serta 49 spesies burung. Tiketnya harus dibeli menggunakan aplikasi. Jadi kalau mau masuk Al Khor Park itu beli tiketnya lewat aplikasi. Kalau udah dapat konfirmasi seperti ini, baru boleh masuk menjelajah ke dalam. Yuk! Berada di lahan seluas 240.000 meter persegi, Taman Al Khor memiliki mini zoo, tempat yang pas mengajak buah hati jalan-jalan. Ada banyak hewan yang bisa dilihat. Besar sekali! Baru masuk saja, saya sudah disambut si raja hutan. Ada juga tingkah binatang yang lucu seperti simpanse asal Afrika ini. Lanjut keliling, saya juga masuk ke aviari atau rumah unggas. Ada berbagai jenis unggas, burung merak juga ada. Di kandang lain juga ada zebra, badak putih Afrika, dan jerapah yang bisa berinteraksi dengan pengunjung. Gemes ya? Harga tiket masuk orang dewasa 15 Qatar Real sekira Rp90.000. Sementara tarif anak-anak 10 Qatar Real atau sekitar Rp40.000-an. Sheila Purnama, Tikno Handoko melaporkan dari Al Khor, Qatar. Dipersembahkan oleh Dalam masa sementara itu, BRI Liga 1 kembali bergulir. Dari pekan ke-12 ini, Bali United dan PSIS Semarang berhasil memetik poin sempurna mengatasi lawan-lawannya. Bali United bersua Persita Tangerang di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah di pekan ke-12 BRI Liga 1 Senin petang. Bali United unggul lebih dahulu melalui gol winger Muhammad Rahmat pada menit ke-21 yang menjadi satu-satunya gol di interval pertama. Gelandang Persita Fahri Jasudin samakan skor awal babak kedua. Namun Eber Besa kembali membuat timnya unggul 3 menit berselang. Tak mau menyerah, Persita kembali samakan kedudukan lewat Agustina Cataneo.
Jelang waktu normal usai, Eberbesa kembali cetak gol lewat titik putih. Bali United menang dengan skor 3-2. Di laga lain, PSIS Semarang sukses meraih 3 angka usai mengadaskan Madura United dengan skor 3-0 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Jonathan Kantilana cetak gol penalti di menit ke-53 sebelum digandakan Ferdian Wahyu dan Rido Syuhada pada menit ke-83. Tim Liputan melaporkan. Pada laga lainnya, Persebaya Surabaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12. Sementara di laga lain, duel big match akan tersaji antara Persija Jakarta melawan Borneo FC. Menghadapi Macan Kemayoran di Stadion Sultan Agung Bantul Selasa malam, Pesut Etam berambisi meraih kemenangan agar dapat kembali ke puncak klasemen. Saat ini Borneo FC menempati peringkat ketiga dan hanya selisih 2 angka dari PSM di posisi teratas. Sementara di laga lainnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Barito Putra di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jogja. Seluruh skuad Bajul Ijo dalam kondisi siap tanding. Hanya saja Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho tidak dapat dimainkan karena bergabung dengan Timnas Indonesia. Baik, kita jeda lagi sejenak pemirsa. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang dan Erina. Fokus Bagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Pemirsa, pembagian BLT bantuan langsung tunai senilai Rp600.000 di Kabupaten Lebak, Banten diwarnai desak-desakan warga. Akibatnya para penerima yang saling berebut antrean membuat warga tak kuat mengantre dan jatuh pingsan. Perempuan ini pingsan saat mengantre bantuan langsung tunai di Aula Kecamatan Rangkas Pitung, Lebak, Banten. Nasib serupa juga dialami ibu-ibu lainnya yang terkapar lemah. Warga pun berupaya berbagai cara agar korban yang pingsan bisa kembali sadar. Situasi ini terjadi saat antrean yang awalnya tertib berubah berantakan karena warga saling berebut antrean demi mendapatkan uang Rp600.000. Apalagi ruangan yang sempit tak sebanding dengan ribuan penerima manfaat yang datang dari 5 kecamatan sekaligus di waktu yang bersamaan. Lalu pendempetan sehingga mengakibatkan seperti ini tuh Pak. Ya, ada yang sakit. Jadi lebih baik kita lakukan per kecamatan aja dibanding beberapa kecamatan ini gitu Pak. Padatnya kerumunan membuat banyak warga penerima BLT akhirnya terpaksa keluar dari antrean dan menyelamatkan diri. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menemukan unsur pidana dalam kasus pembuatan konten prank atau video lelucon dalam kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan Baim Wong, Paula Verhoeven. Kini penyidik menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menaikkan status penanganan kasus pembuatan video lelucon atau prank pasangan suami istri Baim Wong Paula Verhoeven dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status penanganan perkara dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana usai melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah ahli. Meski demikian, Baim Wong dan Paula belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari beberapa saksi, baik pelapor maupun terlapor. Untuk status dari terlapor masih saksi terlapor. Ada rencana pemeriksaan terhadap mereka? Jika memang kita butuh keterangan dalam mendalami kasus yang ada, pasti kita panggil dan minta keterangan lagi. Baim Wong dan Paula dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Penyidik akan segera memeriksa Baim Paula sebagai saksi terlapor dalam waktu dekat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Berbagai kesiapan terus dilakukan, mulai dari pemasangan ratusan CCTV hingga beragam menu makanan yang akan disajikan.
Berbagai persiapan terus dilakukan pendopo Royal Ambarukmo yang akan menjadi tempat prosesi akad nikah putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono yang akan digelar 10 Desember mendatang. Pihak venue memastikan jika tempatnya sudah siap untuk digunakan. Sementara itu terkait dengan menu makanan yang akan disajikan, pihak Royal Ambarukmo telah mengajukan beberapa pilihan menu, mulai dari cita rasa tradisional hingga internasional. Memang kita pernah ajukan beberapa menu, beberapa pilihan. Yang akhirnya dipilihnya kalau memang jadi di kita belum saya tahu. Ada beberapa, ada tradisional, ada internasional, ada Indonesian, ada 3 atau 4 menu. Sementara itu ratusan kamera CCTV sudah mulai terpasang di ruas Jalan Slamet Riyadi hingga kawasan Ngarsopuro yang menjadi rute kirap ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina. Bahkan di Pura Mangkunegaraan tempat gelaran resepsi, tersebar kamera CCTV mulai dari halaman, pintu masuk, dan pintu keluar Mangkunegaraan. Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran saat acara pernikahan berlangsung. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dalam Fokus Pagi. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan pemirsa, Indosiar khusus untuk wilayah Bandung, Semarang, Jogja, Surakarta, dan Batam. Mulai Jumat 2 Desember, siaran TV analog Indosiar sudah dihentikan. Cari ulang siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi barunya di Bandung 29 UHF, Semarang 33 UHF, Jogja dan Surakarta 32 UHF, sementara Batam di 42 UHF untuk tetap bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Karena Indosiar siap digital. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah Pagi. Saya Jim Darusman pamit, selamat pagi, sampai jumpa.